اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Risalah ila Ahli Al-Qasim, dan kita masih membahas tentang apa yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di akhirat kelak. Beliau menjelaskan, qala al-muallif rahimahullah, u'minu بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Aku mengimani adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu awwalu syafi'in, dan bahwa beliau adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, wa awwalu musyaffa', dan pertama yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Pembahasan tentang syafaat adalah pembahasan yang berkaitan dengan iman terhadap hari akhir, dan para ulama rahimahumullahu jami'an mereka membahas tentang bab syafaat ini di dalam kitab-kitab akidah yang mereka tuliskan. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, amma syafa'atu 'inda Allah jalla wa 'ala fahiya thabitatun fil Qur'an wa fis sunnah. Adapun syafaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka telah sahih disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو لأخيه بما يخلصه من العقاب يوم القيامة, yaitu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan sebagian para hambanya dengan mendoakan untuk saudaranya agar selamat dari hukuman pada hari kiamat. Takriman lisyafi', dan ini adalah bentuk pemuliaan bagi yang memberikan syafaat. Wa rahmatan lil masyfu', wa rahmatan bil masyfu', dan kasih sayang bagi yang akan diberi syafaat. Fahadhihi hiya syafa'atu 'inda Allah, maka inilah syafaat yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya an ya'dhana Allah jalla wa 'ala li ba'd awliyaihi fi an yad'u Allah bi an yatajawaza 'amman istawjaba al-'uqubah wa ya'fu 'anhu.
yaitu bahawa Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan kepada sebagian walinya untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, dan Allah memberikan maaf untuk mereka. Dan syafaat ini telah sahih disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita wajib mengimani adanya syafaat, bahawa ada di akhirat syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para walinya. Allah izinkan para walinya, baik dari para rasul, kaum mukminin, begitu pula para malaikat, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Walakin bisyartain, tetapi ini harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Adanya syafaat ini harus terpenuhi dua syarat. Asy-syartul awwalu an tutlaba asy-syafa'ata min Allah, bahawa syafaat diminta dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah berfirman, qul lillahi asy-syafa'atu jami'an, katakan bahawa syafaat hanya milik Allah. Maka seseorang yang ingin mendapatkan syafaat hendaknya dia meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan meminta kepada selain Allah. Jika seseorang memintanya kepada selain Allah, sama saja dia telah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini haram hukumnya. Itu yang pertama. Jadi syafaat itu hanya diminta dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena syafaat milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang kedua, an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli al-iman, bahawa yang akan diberikan syafaat mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, orang-orang yang akan diberikan kepada mereka syafaat, syaratnya dia harus seorang mukmin. Sekecil apapun keimanannya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Karena orang-orang kafir, dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Maka syafaat hanya untuk orang-orang yang beriman, sekecil apapun keimanannya. Nanti akan kita sebutkan ya di antara macam-macam syafaat. Jadi sekecil apapun keimanannya, maka dia akan mendapatkan syafaat, termasuk para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, tentu dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala, selama
bukan perbuatan syirik yang dia lakukan. Adapun jika dia menyekutukan Allah, dia musyrik, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak meridai orang tersebut untuk mendapatkan syafaat, karena syarat syafaat dia harus mukmin. Ya, dia harus mukmin. Jika terpenuhi dua syarat ini, ya, bahwa syafaat itu hanya diminta dari Allah, kemudian syafaat atau orang yang akan diberikan syafaat dia adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman sekecil apapun keimanannya, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan izin bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan Allah meridai orang yang akan diberikan syafaat, maka syafaat ini akan terwujudkan. Iznullah lisyafi' an yashfa', izin dari Allah bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, wa ridahu 'anil masyfu'i fihi, dan keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Jika tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak diterima syafaatnya. Kemudian beliau menjelaskan, wan nasu inqasamu fi amri syafa'ati ila thalathati aqsam, dan manusia di dalam bab syafaat ini mereka terbagi menjadi 3 golongan. Artinya terkait dengan keimanan mereka kepada syafaat. Manusia di dalam bab syafaat, di dalam permasalahan syafaat itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang meniadakan syafaat. Golongan yang pertama, mereka yang meniadakan syafaat. Mereka adalah kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah, mereka tidak mengimani adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Ya, karena mereka mengatakan bahwa orang yang diancam dengan neraka, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya, orang yang diancam dengan neraka, orang yang dia melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut diancam dengan neraka, maka pelakunya akan masuk neraka menurut orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, artinya apa? Bahwa kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar menurut mereka kafir. Menurut kaum Khawarij pelaku dosa besar kafir, mencuri kafir, berzina kafir, membunuh kafir, makan riba kafir menurut orang-orang Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar fi manzilatin baina manzilatain, mereka berada di dalam satu kedudukan dari 2 kedudukan. Fi manzilatin baina manzilatain,
Mereka tidak dikatakan mukmin, juga tidak dikatakan kafir. Tetapi di neraka, tetapi di akhirat mereka akan kekal di neraka. Sama dengan pendapatnya orang-orang Khawarij. Nah, karena mazhab mereka yang batil ini berkaitan dengan para pelaku dosa besar, akhirnya mereka mengingkari adanya syafaat. Ya, mengingkari adanya syafaat, bahwa pelaku dosa besar itu tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, siapa yang melakukan satu perbuatan dan perbuatannya tersebut mengharuskan dia masuk neraka, maka dia harus masuk neraka dan tidak bisa keluar dari neraka. Maka ini adalah mazhab mereka. Maka mereka meniadakan syafaat. Ya, menurut mereka syafaat tidak ada. Ya, itu kelompok yang pertama. Golongan yang pertama berkaitan dengan bab syafaat. Yang kedua, mereka yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan syafaat. Kalau yang pertama itu tafrid, meniadakan syafaat, bahwa syafaat itu tidak ada, pelaku dosa besar mereka kekal di neraka. Maka golongan yang kedua ini sebaliknya, berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Mereka adalah al-kuburiyun, orang-orang yang suka menyembah kuburan-kuburan, yang suka kepada khurafat-khurafat, yang menggantungkan diri mereka dengan orang-orang yang sudah mati. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang mati, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal. Ya, maka mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan syafaat dan meminta syafaat kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, berdoa di situ, minta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah meninggal. Bahkan ada sebagian mereka yang kemudian memberikan pengorbanan kepada kuburan-kuburan, bernazar dan seterusnya. Maka mereka ghulu, berlebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Ini adalah kelompok yang kedua. Ya. Dan kelompok yang kedua ini menganggap bahwa meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal itu tidak mengapa. Karena menurut pemahaman mereka, orang-orang saleh itu memiliki hak untuk memberikan syafaat. Maka kami minta kepada mereka, kami minta kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada Nabi, minta kepada orang-orang saleh, minta kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali yang telah meninggal, minta syafaat kepada mereka. Dan perbuatan mereka ini adalah perbuatan syirik. Ya, kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, termasuk meminta syafaat. Kan Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Syafaat itu hanya milik Allah. Tidak boleh seseorang memintanya kepada selain Allah. Jika kita berdoa kepada Allah agar Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita, kita berdoa, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkan Nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Bukan berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah syafi'ni, wahai Rasulullah berilah saya syafaat, wahai orang-orang saleh berilah saya syafaat. Ya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Dan itu yang dilakukan oleh
kaum musyrikin zaman dahulu, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula, orang-orang ini, syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kaum musyrikin mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sama dengan orang-orang pada zaman kita yang langsung minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berilah saya syafaat. Maka ini perbuatan yang diharamkan, ya, termasuk meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan ini perbuatan syirik. Maka mereka berlebihan di dalam menetapkan syafaat sehingga memintanya kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah dikuburkan, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang ghulu, yang berlebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Golongan yang ketiga, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang berada di tengah-tengah antara orang-orang yang meniadakan syafaat dan orang-orang yang berlebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Ya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani adanya syafaat, dan bahawa syafaat hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah akan memberikan izin bagi orang-orang yang dikehendakinya untuk memberikan syafaat, dan bahawa Nabi SAW akan memberikan syafaat bagi para pelaku dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku aku akan berikan untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, karena pelaku dosa besar mereka mukmin, naqisul iman, mukmin tapi kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tiga golongan manusia, ya, yang tiga golongan manusia dalam masalah syafaat. Ada yang ghulu menetapkan syafaat, ada yang meniadakan syafaat sama sekali, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan syafaat yang hak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menyebutkan tentang macam-macam syafaat. Beliau mengatakan wasyafa'atu sittatu anwa', dan syafaat itu ada 6 macam. Ya, syafaat itu ada 6 macam. Minha, diantaranya, ma huwa khasun bin nabi. Dari 6 ini ada yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa bain ghairihi min al-malaikati wal awliya'i was salihin wal atfali
al-afrad alladzina yashfa'un. Dan di antara 6 macam ini ada yang mustarak di antara Nabi dan yang lainnya. Ya, artinya ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW, ada syafaat yang dimiliki oleh yang lainnya selain Nabi SAW. Artinya bergabung, ya, syafaat yang dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh para malaikat, dimiliki oleh para wali, orang-orang saleh, anak-anak kecil yang meninggal sebelum dia baligh, maka mereka semua memberikan syafaat. Adapun syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung, yaitu kedudukan yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi SAW. Syafa'atul 'uzma yang diberikan oleh Nabi SAW kepada seluruh umat manusia, ya, yaitu ketika setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dikumpulkan dan semua manusia dalam keadaan kalut, dalam keadaan takut yang luar biasa, dan mereka akan berada di dalam keadaan yang demikian bertahun-tahun, ya, ribuan tahun mereka akan berada di dalam keadaan demikian. Maka akhirnya manusia mendatangi para nabi. Mereka meminta kepada para nabi agar berdoa kepada Allah supaya urusan-urusan ini segera diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka meminta agar Adam berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala segera menyelesaikan urusan-urusan mereka. Tetapi Nabi Adam, beliau berhalangan. Beliau menyebutkan satu kesalahan yang pernah beliau lakukan. Ya, ketika Allah larang beliau untuk makan buah yang ada di surga, tapi kemudian beliau memakannya. Kemudian setelah itu Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah manusia kepada Nabi Nuh mengatakan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama, engkau mengetahui bagaimana keadaan kami sekarang ini. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Tetapi kemudian beliau berhalangan. Kemudian beliau menyebutkan kesalahan yang pernah beliau lakukan. Ya, ketika beliau mengatakan, meminta agar Allah mengampuni anaknya. Ya, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laysa min ahli, dia bukan termasuk keluargamu wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih, dia, ya, amalan yang tidak saleh, dia bukan anak yang saleh. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan agar manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, beliau juga berhalangan, tidak bisa memberikan syafaat. Beliau mengarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berhalangan. Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun berhalangan dan memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Ya, saya yang akan
meminta, saya yang memiliki syafaat ini. Kemudian beliau sujud di bawah arsy, ya, dan berdoa kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa taala. Terus beliau berdoa kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa taala, sampai akhirnya dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberikan, wasfa' tusyaffa', berikan syafaat, engkau telah diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka Nabi SAW memberikan syafaat untuk seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, agar Allah tabaraka wa ta'ala menyelesaikan perkara-perkara mereka, ya, segera menghukumi mereka dan segera mengistirahatkan mereka dari situasi seperti itu. Karena mereka berdiri bertahun-tahun, disebutkan 50 alfasana, mereka harus berdiri 50.000 tahun. Ya, pada saat itu sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Ya, lari dari istri dan anaknya. Tidak ada yang perhatian antara satu dengan yang lain. Bapak tidak perhatian kepada anaknya, istri tidak perhatian kepada suaminya, dan sebaliknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, semua memiliki urusan sendiri. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW memberikan syafaat, maka diputuskanlah perkara-perkara manusia. Ini adalah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW, tidak dimiliki yang lain. Dan ini disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, ya, syafaat yang agung. Syafaat yang kedua yang khusus juga dimiliki oleh Nabi SAW adalah syafaat beliau untuk penduduk surga agar segera masuk ke dalamnya. Syafaat beliau untuk penduduk surga agar segera masuk ke dalamnya. Ya, karena ketika manusia menyeberangi sirat dan berhasil ahlul jannah, orang-orang yang akan masuk surga berhasil menyeberangi sirat, mereka dapatkan pintunya terkunci. Kemudian dengan syafaat Nabi SAW dibukalah pintu surga. Maka mereka masuk ke dalam surga, dibukakan untuk umat beliau SAW. Maka beliau adalah, ya, orang yang pertama dibukakan untuknya pintu surga. Ya, ini adalah syafaat yang juga khusus dimiliki oleh Nabi SAW. Syafaat yang ketiga yang juga khusus dimiliki oleh Nabi SAW adalah syafaat beliau bagi penghuni surga untuk dinaikkan tingkatannya. Ya, syafaat beliau bagi penghuni surga untuk ditingkatkan, ya, untuk dinaikkan tingkatan surganya, dipindah kepada tingkat yang lebih tinggi. Ya, ini juga syafaat yang khusus untuk
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Asalnya orang-orang yang kafir itu tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Tetapi khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat bagi Abu Talib karena perjuangan Abu Talib, ya, karena jasa Abu Talib, bagaimana beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tidak diberi taufik untuk masuk Islam. Tidak diberi taufik untuk masuk Islam. Ya. Maka ketika Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir, maka beliau sangat sedih. Bahkan beliau mengatakan, wahai pamanku, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Wahai pamanku, aku akan mintakan ampunan untukmu selama tidak dilarang oleh Allah. Tapi kemudian dilarang oleh Allah. Allah turunkan firman-Nya, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin, sekalipun mereka adalah kerabat dekatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Dan juga turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka Nabi diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada Abu Talib untuk diringankan siksaannya. Untuk diringankan siksaannya. Apa ringan siksa Abu Talib? Dia memakai sendal dari api neraka, ya, dan mendidih otaknya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Baik, silakan azan dulu. Baik. Itu adalah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma. Kemudian syafaat beliau untuk penduduk surga agar segera masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat beliau untuk penduduk surga agar ditinggikan tingkatan surganya. Dan yang keempat, syafaat beliau khusus untuk pamannya, yaitu Abu Talib. Dan syafaat ini bukan mengeluarkan Abu Talib dari api neraka karena dia mati dalam keadaan kafir, ya, akan tetapi diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana dia memakai sendal dari api neraka dan mendidih otaknya, waliyadzubillah. Maka ini syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi dan selainnya, ya. Nabi SAW memiliki syafaat ini, para malaikat juga memilikinya, para nabi, orang-orang saleh, kemudian anak kecil yang meninggal sebelum dia balik, maka mereka semua memberikan syafaat.
yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar. Syafaat bagi pelaku dosa besar, ya, tentu yang bukan dosa syirik, dosa besar selain syirik. Maka syafaat mereka pun bermacam-macam. Syafaat yang tadinya ada yang berhak masuk neraka kemudian tidak masuk neraka, ya. Syafaat bagi orang yang masuk ke dalam neraka kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka ini adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh para malaikat, ya, dan orang-orang saleh serta anak-anak kecil yang meninggal dari kalangan kaum mukminin, dari anak-anaknya kaum mukminin, ya. Nah, syafaat ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena berangkat dari pemahaman mereka bahwa pelaku dosa besar itu kafir, ya, mereka kekal di neraka. Maka mereka mengingkari ada syafaat ini, ya. Ini adalah syafaat yang kelima yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para anbiya yang lainnya, oleh para malaikat, para wali, orang-orang saleh. Mereka akan memberikan syafaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, yang ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka tapi kemudian mendapatkan syafaat dari kaum mukminin, dari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Ketika mereka masuk surga, ternyata yang dulu menjadi temannya di dunia enggak ada di surga dan ternyata di neraka. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya, meminta agar teman-temannya ini dikeluarkan dari neraka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, akhriju mimman araftu, keluarkan orang-orang yang kalian kenal dari sahabat-sahabat kalian ketika di dunia, keluarkan mereka. Dan mereka ini pelaku dosa besar, ya, yang harus masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, syafaat dari orang-orang saleh, syafaat dari para malaikat. Nah, syafaat ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini adalah akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa beliau beriman dengan adanya syafaat. Berbeda dengan orang-orang yang menuduh beliau bahwa beliau mengingkari syafaat. Ya, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Barakallahu walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.